Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Nur Ramadan Gintara, NIM 196131058 dari kelas SPI 5B. Nah, saya di sini akan mengerjakan tugas dari filsafat sejarah yang diampu oleh Bapak Prof. Toto Soeharto. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat perspektif filsafat sejarah Ibnu Khaldun dengan tema agama dan peradaban. Nah, sebelum ke pembahasan, ada baiknya kita mengenal siapa Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini nama lengkapnya itu adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi maupun ekonomi. Karya yang terkenal adalah Muqaddimah. Oke, itu sedikit pengantar. Lalu Ibnu Khaldun dalam perspektif agama dan peradaban ini, agama itu adalah dasar terpenting bagi kerajaan yang luas dan kuat. Suatu peradaban terdiri karena kemenangan, dan kemenangan hanya terdapat pada golongan yang memiliki asabiyah yang kuat. Nah, gabungan antara asabiyah yang kuat dengan agama merupakan kekuatan dahsyat yang dapat membentuk suatu peradaban. Maka dari itu, agama dapat memperkokoh asabiyah karena semangat keagamaan dapat meredakan pertentangan dan iri hati dalam suatu kelompok asabiyah. Nah, asabiyah sendiri biasa disebut term asabiyah sering diterjemahkan secara berbeda-beda. Yang pertama, esprit de corps, yang kedua, partisanship, lalu group adhesion, sense of solidarity, group feeling, group solidarity, social solidarity, dan lain-lain. Nah, lalu Annemarie Sachimmel sebagai term asabiyah ditulis tanpa diterjemahkan. Kekuatan pokok bagi perubahan dan perkembangan sejarah asabiyah. Nah, asabiyah dapat membuat suatu dinasti mengalami jatuh bangun, bermula dari asabiyah sugro yang kuat atau yang mengikat, lalu suatu umron badawi, peradaban primitif, akan berkembang menjadi umron hadori, peradaban menetap dengan asabiyah kubronya. Lalu asabiyah kubro ini dapat melahirkan sebuah dinasti atau daulah. Dinasti ini akan mengalami kehancuran karena lemahnya asabiyah, sehingga memunculkan dinasti baru. Lalu ada lagi agama sebagai kekuatan sejarah. Nah, menurut Carl G. Gustafsson dalam A Bridge to History telah memandang agama sebagai salah satu kekuatan sejarah. Lalu ada lagi teori lain, yaitu Gordon W. Allport dan kawan-kawan dalam Studies of Values telah menjadikan agama sebagai salah satu nilai dasar yang dapat membentuk suatu peradaban. Banyak peristiwa sejarah dimotivasi oleh kekuatan agama. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu agama sebagai moral values peradaban. Yang pertama, agama ini merupakan landasan moral atau moral force yang dapat menopang suatu peradaban. Nah, 3 dosa sejarah yaitu kesombongan, kemewahan, kerakusan muncul karena manusia telah menjauhi syariat atau agama. Lalu agamalah yang sesungguhnya harus dijadikan pilar dalam membangun suatu peradaban. Apabila agama tidak menjadi dasar, maka peradaban akan mengalami suatu kehancuran. Nah, Ibnu Khaldun sendiri pernah berkata, karena manusia menolak untuk mengikuti hukum Allah dan memilih dosa berupa kesombongan, kemewahan, dan ketamakan, maka manusia itu disiksa dengan lingkaran kosong yang tidak ada hentinya dalam keadaan jatuh
bangun. Hal ini sebagai akibat yang wajar dan tidak dapat dielakkan dari penguasaan naluri-naluri kebinatangan. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.